Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Nah, kali ini kita akan coba kupas tuntas sebuah pemikiran yang sangat penting dari buku klasik Michael Porter on Competition. Ya, betul sekali. Dan sumber kita spesifiknya dari bab 11 ya, yang ditulis Porter bersama Elizabeth Olmsted Teisberg. Judulnya Mendefinisikan Ulang Persaingan dalam Layanan Kesehatan. Betul. Bab ini kan ada di bagian buku yang membahas penerapan prinsip strategi kompetitif Porter itu untuk masalah-masalah sosial yang ya ampun kompleks banget. Iya, selain layanan kesehatan, di bagian itu dibahas juga soal isu lingkungan, terus tantangan ekonomi di perkotaan gitu kan. Sangat relevan. Nah, jadi misi kita bersama Anda hari ini adalah mengurai diagnosis Porter dan Teisberg ini tentang akar masalah persaingan di layanan kesehatan. Studi kasus utamanya memang Amerika Serikat ya di bab ini. Dan yang lebih penting lagi, kita akan lihat gagasan mereka untuk mendefinisikan ulang persaingan itu supaya tujuannya jelas, menciptakan nilai yang jauh lebih baik buat pasien. Oke. Dan ada satu ide sentral nih, yang mungkin awalnya kedengarannya agak gimana ya, aneh mungkin. Kontraintuitif. Hahaha, iya bisa dibilang gitu. Mereka bilang kalau kunci utama untuk nurunin biaya layanan kesehatan jangka panjang itu justru ada di peningkatan kualitas layanannya. Nah, itu dia. Gimana ceritanya meningkatkan kualitas malah bisa menekan biaya? Kayaknya kebalik ya logikanya. Penasaran kan? Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Siap. Kita mulai dari gambaran masalahnya dulu deh. Sistem layanan kesehatan, ya contohnya di AS yang dibahas ini, kan terkenal mahal banget ya, tapi sering dianggap kurang efektif, disfungsional gitu. Menurut Porter dan Teisberg, akar masalah persaingannya itu apa sih sebenarnya? Oke, jadi Porter dan Teisberg itu menunjuk pada satu konsep kunci yang mereka sebut kompetisi zero sum. Kompetisi 0-0 gitu ya. Zero sum maksudnya? Maksudnya, ini model persaingan di mana semua pemain utama, rumah sakit, dokter, asuransi, perusahaan tempat kerja, bahkan pasiennya sendiri kayaknya, terjebak dalam permainan yang saling mengalahkan. Fokusnya bukan gimana caranya bikin kue nilai itu jadi lebih besar buat semua, terutama buat pasien, Tapi malah, malah fokusnya gimana caranya si pemain ini bisa merebut potongan kue yang sudah ada sebesar mungkin buat dirinya sendiri. Pokoknya untung sendiri dulu. oke. Bisa kasih contoh nggak gimana kompetisi zero sum ini kelihatan di layanan kesehatan sehari-hari? Oh, banyak banget contohnya. Yang paling gampang itu praktek saling lempar biaya. Cost shifting istilahnya. Saling lempar biaya. Iya, misalnya nih, perusahaan asuransi nekan tarif pembayaran ke rumah sakit serendah mungkin. Nah, rumah sakit terus mikir, gimana caranya nutupinnya? Ya udah, naikin harga buat pasien lain yang bayar sendiri, atau asuransinya beda. Atau ya, nekan biaya operasional, yang ujung-ujungnya bisa ngaruh ke layanan kan? Atau malah nekan pendapatan dokternya. Wah, iya. Jadi bebannya cuma pindah-pindah aja ya? Betul, pemberi kerja juga gitu, mati-matian negosiasi premi asuransi biar bisa semurah mungkin. Perhatiin deh, fokusnya itu bukan ke efisiensi sistemnya, atau hasil kesehatannya jadi lebih baik, tapi siapa yang paling jago ngalihin beban biaya ke orang lain. Paham. Ada contoh lain selain cost shifting? Gede banget, atau perusahaan asuransi raksasa, mereka bisa pakai ukuran mereka buat dapat diskon gede-gedean, atau nyolong kontrak besar yang isinya banyak pasien dari pesaing. Dan itu bukan karena layanannya lebih bagus. Seringkali bukan. Bukan karena mereka terbukti lebih jago nangani penyakit A atau B, tapi murni karena mereka punya otot negosiasi yang lebih kuat. Ini kayak konsep kekuatan pembeli atau pemasok Porter, tapi di sini dipakainya jadi disfungsional gitu. Nggak mendorong nilai real buat pasiennya. Wah, ini poin penting banget ya. Fokusnya jadi geser dari mutu ke kekuatan pasar aja. Terus sumber ini juga nyebut soal level kompetisi yang salah. Maksudnya gimana tuh, kompetisi di level yang keliru? Nah, ini juga krusial. Maksudnya, persaingan yang heboh sekarang ini, itu terjadinya bukan di level di mana nilai sebenarnya buat pasien itu diciptakan. Nilai diciptakan di level mana memangnya? Ya, di level diagnosis dan penanganan penyakit atau kondisi spesifik. Misalnya, siapa sih rumah sakit atau tim dokter yang paling jago nanganin serangan jantung? Atau diabetes? Atau operasi ganti lutut? Disitulah nilai sebenarnya. Tapi kompetisi yang dominan sekarang malah di level yang lebih atas, yang lebih umum. Level atas tuh kayak gimana? Ya, antar penyedia paket asuransi, antar jaringan rumah sakit besar, atau antar grup dokter yang gede-gede. Itu kompetisinya. Oke.
Terus kenapa kalau kompetisinya di level agregat kayak gitu jadi masalah besar buat pasien dan sistemnya? Ya karena fokusnya jadi melenceng total. Mereka jadi sibuk lomba nawarin diskon paling gede biar dapat kontrak eksklusif dari perusahaan besar. Atau lomba biar bisa masuk daftar jaringan provider asuransi A atau B. Bukan lomba kualitas penanganan penyakitnya ya? Persis. Mereka nggak secara fundamental bersaing berdasarkan siapa yang punya rekam jejak hasil klinis paling bagus dan biaya paling efisien buat nanganin misalnya kanker prostat atau perawatan stroke. Akibatnya fatal banget. Fatalnya gimana? Perbedaan kualitas dan efisiensi yang sebenarnya ada antara dokter A dan dokter B, atau RSX dan RSY, buat penyakit tertentu, itu jadi kabur. Informasinya susah didapat. Dan akhirnya itu nggak jadi dasar pilihan buat pasien atau dokter yang merujuk. Jadi kompetisinya gagal mendorong perbaikan di inti masalahnya, hasil kesehatan pasien yang lebih baik dengan biaya yang wajar. Ini kayaknya nyambung banget ya sama yang disebut sumber sebagai tujuan yang salah dalam sistem sekarang. Banget, nyambung banget. Tujuannya seringkali jadi sempit banget, cuma fokus nurunin biaya. Dan seringkali biaya yang kelihatan aja, yang ditanggung sama asuransi atau perusahaan gitu. Padahal, kata Porter dan Teisberg, tujuan yang seharusnya dikejar itu memaksimalkan nilai atau value buat pasien. Nilai. Definisi nilai versi mereka apa? Mereka definisikan nilai itu spesifik, hasil kesehatan health outcomes yang relevan buat pasien, dibagi sama total biaya cost yang dikeluarin buat mencapai hasil itu. Dan ini dihitung sepanjang siklus perawatan lengkap buat kondisi itu, bukan cuma biaya perkunjungan atau pertindakan. Oke. Jadi nilai itu hasil per biaya ya? Betul. Dan mereka nekenin banget, layanan kesehatan itu bukan komoditas biasa yang semua sama aja. Kualitas dan hasilnya bisa beda jauh antar penyedia. Oke, coba saya cerna dulu. Jadi inti argumennya itu bukan cuma soal neken tagihan biar murah doang, tapi gimana kita bisa dapat hasil kesehatan paling bagus, sembuh lebih cepat, komplikasi lebih sedikit, kualitas hidup lebih baik dengan biaya keseluruhan yang paling efisien untuk mencapai hasil itu, begitu? Persis. Anda nangkap banget inti argumen nilai itu. Dan disinilah kaitan antara kualitas dan biaya yang tadi di awal itu ya. Tepat sekali. Hasil kesehatan yang lebih baik contohnya tingkat infeksi pasca operasi yang rendah, pemulihan lebih cepat, nggak perlu dirawat ulang atau nanganin komplikasi, itu kan secara otomatis ngurangin total biaya perawatan buat satu episode penyakit. Jadi, meskipun mungkin tindakan awalnya kelihatan sedikit lebih mahal, kalau hasilnya jauh lebih bagus, biaya siklus totalnya malah bisa jadi lebih rendah. Itu kunci ide kontraintuitif tadi. Wah, ini benar-benar mengubah cara pandang ya. Tapi ini kan berarti butuh data yang bagus ya. Nah, ini masalah berikutnya yang diangkat sumber, kesenjangan informasi. Biar bisa bersaing berdasarkan nilai kayak gini, kan perlu data yang akurat dan relevan. Kenapa data ini katanya sering susah didapat atau nggak dipakai? Nah, ini dia, batu sandungan besar lainnya. Data yang paling penting buat kompetisi berbasis nilai ini kan informasi soal, pertama, pengalaman si penyedia layanan, udah berapa banyak kasus kondisi X yang mereka tangani rutin. Kedua, dan ini lebih penting lagi, data hasil klinis atau outcomes dari penanganan kondisi spesifik itu. Outcomes itu contohnya apa aja? Ya, kayak tingkat keberhasilan terapinya gimana, tingkat komplikasinya berapa persen, tingkat kelangsungan hidup pasiennya, survival rate, perbaikan fungsi tubuhnya, bahkan sampai kepuasan pasien, tapi yang terkait hasil medisnya ya, bukan cuma soal parkiran atau makanan rumah sakit. Oke, terus masalahnya di mana dengan data-data ini? Masalahnya, informasi detail dan terstandar kayak gini tuh seringkali nggak tersedia secara transparan. Pasien susah akses, bahkan dokter yang mau ngerujuk pun kadang susah dapat info yang valid. Yang sering ada malah data yang, ya ampun, kurang relevan sama nilai realnya. Misalnya, survei kepuasan umum soal fasilitas RS atau gampangnya klaim asuransi. Bukan soal seberapa jago mereka nanganin penyakit jantung misalnya. Jadi datanya nggak fokus ke hasil medis ya? Betul. Atau lebih parah lagi, kadang data hasil klinis yang penting ini sebenarnya ada, tapi sengaja nggak dibuka ke publik, disimpan rapat-rapat karena dianggap sensitif buat persaingan di sistem zero sum tadi. Kan kalau ketahuan jelek bisa ditinggal pasien. Wah, gitu ya. Apa sumber ngasih contoh kontras soal dampak ketersediaan data ini? Ada. Sumber nyebut perbedaan menarik antara situasi di Cleveland sama di New York waktu itu. Di Cleveland, data kualitas layanan kesehatan sebenarnya ada dikumpulin beberapa pihak, tapi nggak disebarin luas. Nggak dipakai aktif sama perusahaan atau pasien buat milih RS atau dokter.
ya akibatnya dampaknya minim aja. Terus kalau di New York? Nah, sebaliknya di New York, waktu data tingkat kematian untuk operasi jantung tertentu mulai dipublikasiin secara luas per rumah sakit, per dokter bedah, itu langsung bikin heboh. Tekanan transparansinya jadi kuat banget. Hasilnya, kinerja rumah sakit dan dokter di sana langsung pada ningkat signifikan senegara bagian. Kenapa? Ya karena mereka termotivasi buat perbaiki hasil mereka biar nggak kelihatan jelek. Wow, jadi transparansi data itu beneran bisa mendorong perbaikan ya? Banget. Ini bukti kuat kalau kompetisi di level yang tepat, yaitu level penyakit atau kondisi, kalau didukung data yang transparan, itu bisa banget mendorong perbaikan kualitas. Ada juga contoh inisiatif bagus yang disebut kayak grup asuransi di Pittsburgh, PGH, yang dulu proaktif pakai data hasil klinis buat bantu pasien mereka milih RS atau dokter yang emang terbukti bagus buat penyakit-penyakit kritis tertentu. Ini contoh gimana info bisa dipakai buat dukung pilihan berbasis nilai. Oke. Jadi kita udah bahas level kompetisi, tujuan, sama masalah data ya. Sumber ini juga nunjuk pendorong lain dari kompetisi yang salah arah. Sistem insentifnya. Nah, menurut Porter dan Teisberg, gimana sih sistem sekarang ini ngasih insentif yang malah kontraproduktif buat para pembayar, terutama perusahaan asuransi? Nah, ini juga biang keroknya nih. Sumber nemuin beberapa distorsi insentif yang gawat. Pertama, ada insentif yang kuat banget buat asuransi untuk narik dan ngedaftarin sebanyak mungkin orang yang sehat-sehat aja, yang risikonya rendah. Dan sebaliknya, sebisa mungkin mereka ngehindarin atau ngasih premi mahal banget buat orang yang udah punya riwayat penyakit atau risikonya tinggi. Waduh, itu kan kebalikan dari tujuan asuransi ya, yang harusnya menyebar risiko. Justru itu. Ini secara fundamental nabrak tujuan utama asuransi kesehatan. Oke, itu yang pertama. Terus apalagi insentif yang keliru? Dua, ada insentif finansial buat bikin proses klaim dan tagihan itu jadi ribet dan gak efisien. Tagihan yang bikin bingung, pembayaran yang ditunda-tunda, atau klaim ditolak padahal harusnya bisa, itu mungkin bisa hemat duit buat si pembayar dalam jangka pendek. Tapi ini bikin beban administrasi gede banget dan bikin frustrasi pasien sama dokter atau RS. Dan ini sama sekali nggak ada hubungannya sama ningkatin kualitas layanan kan? Iya juga ya, bikin repot semua pihak kecuali si pembayar. Ketiga, sering ada insentif buat ngebatasin akses pasien ke perawatan yang dianggap mahal. Atau perawatan di luar jaringan provider mereka, out of network. Padahal bisa jadi perawatan itu yang paling bagus secara medis buat kondisi pasien. Keempat, ada kecenderungan insentif buat ngerem adopsi inovasi medis baru. Obat baru, teknologi baru, prosedur baru. Kecuali kalau inovasi itu bisa cepet-cepet dibuktiin langsung hemat biaya buat si pembayar. Bukan semata-mata karena hasilnya lebih bagus buat pasien. Wah, kalau dilihat dari daftar ini, insentif-insentif ini benar-benar memperkuat dinamika kompetisi zero sum yang tadi kita bahas ya. Fokusnya jadi gimana ngelola biaya dan risiko aja, bukan gimana menghasilkan kesehatan terbaik. Tepat sekali. Insentif ini ya mendorong perilaku yang fokusnya ke geser-geser biaya, batasin layanan, milih-milih risiko pasien, sama mainan administrasi. Bukan ke penciptaan nilai jangka panjang buat pasien dan efisiensi sistem secara keseluruhan. Terus gimana kaitannya sama harga yang sering nggak jelas itu? Nah, ini nyambung juga salah diskriminasi harga yang luas banget dan sering nggak berdasarkan biaya real pelayanan. Misalnya, ada subsidi silang antar kelompok pasien yang muda sehat, nyubsidi yang tua sakit. Tapi sering nggak cukup juga. Atau praktek pasang harga daftar, list price yang gila-gilaan tingginya, yang nanti dikenain ke pasien yang nggak punya asuransi atau terpaksa berobat di luar jaringan. Ini semua nekan kemungkinan adanya kompetisi yang sehat berdasarkan kualitas dan efisiensi real. Yang menarik juga, sumber ini bilang kalau solusi yang sering ditawarin kayak sistem pembayar tunggal, single payer system, di mana pemerintah nanggung semua biaya, itu belum tentu otomatis nyelesain masalah insentif fundamental ini loh. Oh iya, kenapa gitu? Ya, sistem kayak gitu mungkin bisa ngatasi masalah milih-milih resiko pasien atau nolak orang sakit, tapi dia bisa munculin atau malah memperburuk masalah insentif lain, misalnya potensi penjatahan layanan karena anggarannya tunggal dan terbatas, atau birokrasi yang kaku banget, atau malah lambat adopsi inovasi karena nggak ada lagi tekanan kompetisi antara pembayar atau asuransi. Fokus Porter dan Teisberg itu tetap gimana persaingannya yang harus didesain ulang biar mendorong nilai. Oke, paham. Nah, setelah bahas insentif,
Ada satu lagi aspek struktur yang diangkat sumber, soal di mana kompetisi ini sebaiknya terjadi secara optimal, lingkup geografisnya. Sumber bilang kompetisi itu nggak seharusnya cuma lokal aja, tapi perlu meluas ke regional atau bahkan nasional, terutama buat penyakit yang kompleks. Kenapa ini penting? Ada beberapa alasan kuat nih, kenapa lingkup geografis yang lebih luas itu penting. Pertama, kalau kompetisi buat penyakit tertentu itu levelnya regional atau nasional, maka semua penyedia layanan yang relevan, dimanapun lokasinya, bahkan ngerasain tekanan kompetitif buat terus-terusan ningkatin kualitas dan efisiensinya. Nggak bisa lagi umpet di pasar lokal yang nyaman tanpa ada perbandingan kinerja yang jelas. Jadi semua kena cambuk kompetisi ya? Bisa dibilang gitu. Kedua, buat banyak penyakit yang kompleks atau langka, penyedia layanan spesialis, pusat unggulan gitu, mereka butuh jumlah pasien yang cukup banyak biar bisa ngembangin keahlian yang mendalam, bisa riset, dan bisa efisien dalam skala penanganan penyakit itu. Nah, volume pasien segitu seringkali cuma bisa didapat kalau mereka ngelayanin pasien dari area yang lebih luas, dari kota atau kabupatennya aja. Masuk akal, masuk akal. Ketiga, lingkup yang lebih luas ini memungkinkan terbentuknya sistem rujukan yang lebih efektif dan rasional. Dokter atau klinik lokal bisa fokus ke kasus rutin dan pencegahan. Kalau ada kasus yang lebih rumit atau butuh teknologi canggih, ya dirujuk ke pusat unggulan regional atau nasional yang memang paling jago dan volumenya paling banyak. Nah, hubungan rujukan ini juga penting buat nyebarin praktik-praktik terbaik dari pusat unggulan ke layanan di level lokal. Oke. Jadi setelah kita urai semua masalah fundamental ini, kompetisi zero sum, level dan tujuan yang salah, info jelek, insentif keliru, lingkup geografis sempit, gimana dong jalan keluarnya menurut Porter dan Teisberg? Visi kompetisi yang mereka sebut positif sum itu kayak gimana sih wujud konkretnya? Nah, inti solusinya itu adalah redefinisi persaingan yang mendasar banget. Fokusnya harus digeser secara radikal. Dari pertanyaan yang dominan sekarang, siapa yang bayar biayanya? Jadi pertanyaan sentral, siapa sih yang ngasih nilai terbaik buat pasien untuk penyakit spesifik ini? Ini pergeseran ke kompetisi positif sum. Positif sum, artinya semua bisa menang gitu. Kurang lebih gitu. Dalam model ini, kalau satu pihak berhasil misalnya, satu RS jadi jago banget nanganin penyakit jantung, itu nggak harus berarti kerugian buat pihak lain. Malah sebaliknya, semua pihak, termasuk pasien, pembayar, dan penyedia lain yang juga bagus kinerjanya, bisa ikut untung karena nilai keseluruhan dalam sistem itu naik. Menarik, lalu elemen kunci dari kompetisi positif sum ini apa aja yang diurai di sumber? Oke, jadi berdasarkan diagnosis masalah tadi, ya, elemen kunci reformasinya itu kira-kira gini. Pertama, dan ini paling fundamental, kompetisi harus terjadi di level penyakit atau kondisi kesehatan spesifik. Artinya, RS, klinik, tim dokter itu bersaing jadi yang terbaik dalam diagnosis, rawat, dan kelola kondisi kayak diabetes, jantung koroner, kanker paru, nyeri pinggang, dan lain-lain. Sepanjang siklus perawatan penuhnya. Oke, kompetisi di level penyakit. Terus? Kedua, fokus utama kompetisi ini ya pada nilai buat pasien. Diukur sebagai hasil kesehatan, outcomes yang relevan dibagi biaya, kos buat mencapai hasil itu. Ini artinya butuh pengukuran dan pelaporan hasil yang standar. Ketiga, harus ada data yang transparan dan bisa diakses soal hasil, outcomes, dan pengalaman volume kasus dari tiap penyedia buat kondisi spesifik itu. Informasi ini harus bisa dilihat pasien, dokter perujuk, sama pembayar, biar bisa milih yang benar-benar bagus berdasarkan bukti. Sama struktur sistem lainnya gimana? Penting banget itu juga. Keempat, insentif buat para pembayar, entah itu asuransi swasta, perusahaan, atau program pemerintah, harus diatur ulang. Mereka harus ngasih penghargaan reward ke penyedia layanan yang terbukti nyiptain nilai tertinggi buat pasien. Bukan cuma yang nawarin diskon paling gede atau paling ketat ngebatasin layanan. Termasuk juga insentif buat bikin administrasi klaim dan tagihan jadi lebih simpel. Oke, insentif diselaraskan dengan nilai. Lanjut. Kelima, perlu ada pemikiran ulang yang serius soal struktur harga di layanan kesehatan. Kurangin subsidi silang yang nggak transparan dan nggak sehat. Bergerak ke arah sistem harga yang lebih mencerminkan biaya real dan nggak diskriminatif antar kelompok pasien. Keenam, perlu dicari solusi efektif buat masalah pengumpulan risiko, risk pooling.
Terutama buat ngelindungin individu dan kelompok kecil, biar nggak dirugin atau ditolak aksesnya cuma gara-gara punya kondisi kesehatan bawaan pre-existing conditions. Jadi soal keadilan akses juga ya? Betul. Dan ketujuh, secara umum, butuh transparansi informasi yang jauh lebih tinggi di seluruh sistem soal harga, kualitas, dan hasil. Porter dan Teisberg memang ngembangin detail reformasi ini lebih lanjut di buku mereka berikutnya, Redefining Healthcare. Oke, jadi kalau saya coba rangkum nih ya, pergeseran paradigma intinya tuh begini. Ini tentang ngubah lanskap persaingan dari sekedar adu kuat nawar harga atau rebutan pasien sehat, jadi semacam perlombaan untuk jadi yang berbaik secara klinis dan efisien dalam nanganin penyakit tertentu. Dan ini diukurnya transparan, berdasarkan hasil nyata buat pasien dan total biaya yang keluar. Harapannya, persaingan jenis baru inilah yang bakal mendorong inovasi, peningkatan kualitas terus-menerus, dan efisiensi di seluruh sistem layanan kesehatan. Jadi benar-benar ningkatin derajat kesehatan pasien secara keseluruhan, bukan cuma main angka dan geser-geser beban biaya di atas kertas. Benar gitu ya? Anda merangkumnya dengan sangat-sangat tepat. Itu esensinya. Menciptakan persaingan yang sehat, produktif, dan tujuannya jelas, kesehatan dan kesejahteraan pasien. Di bab 11 buku On Competition. Diagnosis mereka nunjukin kalau persaingan di layanan kesehatan, contohnya di ES, seringkali kejebak di logika zero sum. Iya, persaingannya di level yang salah antar organisasi gede, bukan fokus ke penyakitnya. Tujuannya juga keliru, fokus ke biaya sempit bukan nilai komprehensif. Terus terhambat info hasil yang minim, dan didorong insentif yang seringkali malah kontraproduktif. Dan sebagai responsnya, mereka usulin redefinisi persaingan yang fundamental, kompetisi yang pusatnya dinilai hasil per biaya yang diciptakan buat pasien, dan terjadinya di level penanganan kondisi kesehatan spesifik. Betul. Ini contoh kuat banget gimana prinsip inti strategi kompetitif, fokus ciptain nilai unik, bedain diri lewat kualitas, efisiensi operasi, bukan cuma perang harga atau adu kuat negosiasi, itu ternyata punya potensi buat ngatasin masalah sosial skala besar dan kompleks, kayak disfungsi di sistem layanan kesehatan. Ini nyambung banget sama tema besar di bagian akhir buku itu. Ini gagasan yang kuat banget ya, bahkan mungkin radikal kalau dibandingin sama praktek yang umum kita lihat sekarang. Nah, sebagai penutup, kami ingin ninggalin Anda dengan satu pertanyaan nih buat direnungkan lebih lanjut, berangkat dari diskusi kita. Mengingat betapa kompleksnya, berlapisnya, dan mungkin alotnya ya sistem layanan kesehatan yang ada di sekitar kita sekarang ini, menurut Anda seberapa realistis sih transformasi fundamental ke arah kompetisi berbasis nilai kayak yang diimpikan Porter dan Teisberg ini bisa benar-benar terwujud dalam skala luas? Pertanyaan yang berat tapi penting ya. Dan lebih jauh lagi, kalaupun perubahan ini memang kita inginkan, kira-kira peran spesifik apa ya yang mungkin bisa Anda mainkan? Entah sebagai pasien yang lebih kritis dan terinformasi, sebagai tenaga kesehatan yang mendorong transparansi hasil, sebagai pembuat kebijakan, atau mungkin pelaku industri lainnya. Peran apa yang bisa kita ambil untuk mendorong pergeseran ini, sekecil apapun, ke arah sana? Pertanyaan yang sangat relevan dan penting untuk kita semua refleksikan bersama ya. Terutama kalau kita lihat tantangan nyata di lapangan sehari-hari. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kali ini. Semoga ada manfaatnya dan memicu pemikiran baru buat Anda semua. Sampai jumpa di sesi berikutnya.